نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jemaah rahimakumullah. Ada banyak dimensi yang dibahas berkaitan dengan iman kita kepada Allah. Banyak variasi, banyak keterangan agar orang itu memahami bahwa Allah lah satu-satunya sebagai sumber daripada kehidupan dan segala sesuatunya yang dimiliki oleh manusia. Juga nanti manusia diharapkan berkeyakinan besok hanya kembali kepada Allah, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Malam hari ini yang dibahas mudah-mudahan tidak salah paham. Ini bukan membagi-bagi tentang kekuasaan Allah, tidak. Dan bukan pula menjelaskan bahwa Allah itu ada 3 dimensi, juga tidak. Tetapi penjelasan di beberapa Quran dan hadis memang menerangkan ada sisi-sisi tertentu yang dipercayai oleh orang lain, tetapi sisi yang lain tidak. Ini dipercayai, ini tidak, ini dilakukan, ini tidak, ini diyakini, ini tidak. Tapi yang diharapkan dengan tauhid adalah semuanya diyakini, tidak dipecah-pecah menjadi 1, 2, dan 3. Cuma realitasnya di masyarakat ada begitu. Makanya para ulama tauhid mengarahkan supaya ketiga-tiganya itu dipakai. Dalam bahasa kitab ini judulnya adalah At-Tauhid wa Anwa'uhu. Bagian yang kelima kalau tidak salah ya. Tauhid dan macamnya. Jadi sekali lagi bukan membagi-bagi tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan membagi-bagi tentang zatnya Allah, ada A, ada B, ada C, enggak. Yang nanti istilahnya di kitab itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat. Yang ketiga-tiganya itu ada penjelasan-penjelasan. Walaupun sebenarnya kalau ditelusuri zaman Nabi juga tidak dibeda-bedakan, ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Saya beri perbandingan aja sebelum masuk di materinya. Kalau orang masuk di masjid, ya, kemudian orang itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat, namanya? Tidak ada orang Islam yang tidak sepakat bahwa sholat itu namanya tahiyatul masjid. Pertanyaannya begini, kalau kita dalam, apakah hadisnya bunyinya sholat tahiyatul masjid? Tidak. Tapi yang memberi nama tahiyatul masjid siapa? Nah, mungkin ustadz yang lain sudah menerangkan itu. Ini di sisi tauhid juga begitu. Tidak ada istilah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Tapi kenyataannya ada. Maka untuk memudahkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak terlalu dangkal hanya aspek rububiyahnya saja, maka ketiga-tiganya perlu diterangkan. Kemudian apa penjelasannya? Dimulai dari penjelasan judul yaitu At-Tauhid wa Anwa'uhu. Apa keterangannya di bagian awal? At-Tauhid wa ifradullah bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha.
Jadi namanya tauhid itu adalah mengisahkan Allah, menuju satu-satunya Allah. Karena memang di dalam beribadah, karena memang hanya untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam itu. Jadi kalau Allah menciptakan alam itu bukan manusia saja. Ada benda, ada barang, ada orang dan sebagainya. Ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan. Tapi semuanya itu diciptakan Allah untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah saja. Adapun benda, barang, dan binatang beribadah menurut hukum yang Allah sudah tentukan. Maka dalam bahasan yang berbeda itu nanti kita ketemu tentang inil hukmu illa lillah. Hukum itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi, jadi at-tauhid wa ifradu wa bil ibadah allati khalaqallahu alam li ajliha. Namanya tauhid itu adalah mengisahkan Allah di dalam beribadah. Karena memang tujuan diciptakannya alam itu untuk satu tujuan, yaitu ibadah kepada Allah. Adapun di luar manusia itu mengikuti hukum-hukum yang Allah sudah tentukan. Tetapi untuk manusia itu Allah mengutus Rasul. Wa arsala rusula, Allah mengutus Rasul. Wa anzala ma'ar rusul al-kutub. Kemudian Allah itu mengutus Rasul tadi dibawahi kitab. Dipakai apa? Liyahkuma bil haqqi wal adli bainahum. Supaya kitab itu dipakai sebagai landasan hukum tentang yang hak dan yang benar, adil di antara mereka. Nah, kemudian kitab ini memberikan penjelasan tentang motivasi diciptakannya manusia tadi dan seluruh alam. Dalil yang sudah kita pahami, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya begini, apakah sama antara orang yang menyembah kepada Allah dengan orang yang mengisahkan Allah? Jawabannya tidak sama. Kalau orang menyembah Allah belum tentu mengisahkan Allah, betul Pak ya? Tapi kalau orang mengisahkan Allah itu sudah pasti menyembah Allah. Maka maknanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Ya'budun ay yuwahhidun, kecuali mengisahkan aku satu-satunya, bukan lain-lain. Nah, begitu. Kemudian wa anwa'ut tauhid al-atiyah ma'khudatun minal Qur'an. Penjelasan mengenai variasinya atau level-levelnya atau tingkatan-tingkatannya hubungan manusia dengan Tuhan, dengan Allah, itu ada 3 poin. Pertama itu memakai tentang istilah yaitu tauhidur rububiyah, al-i'tiraf bi annallaha wal rabbu wal khaliq. Jadi keyakinan, sebatas keyakinan bahwa yang menciptakan itu semuanya adalah Allah, al-khaliq ya, kemudian al-malik, al-mudabbir. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Allah yang mengatur. Kalau keyakinannya selevel cuma itu saja, nah ini ada keterangan berikutnya, tidak dilanjut dengan menjadikan Allah satu-satunya. Menurut para ulama levelnya cuma apa? Rububiyah. Istilah saja itu rububiyah. Artinya orang itu meyakini kalau Allah itu apa? Ada. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, yang menciptakan dan yang memiliki semuanya, dan Allah yang mengatur. Tapi dia tidak menjadikan Allah satu-satunya.
ada ayat yang bisa panjenengan rujuk yang diambil, yaitu surat Az-Zumar ayat 38. Di situ tidak ditulis, tapi ayat ini disebutkan ditulis dalam kitab Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Kemudian tidak salah menyebut. Ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Jadi kalau diwolak-walik tanya di level manapun zaman jahiliyah, itu siapa yang menciptakan langit dan bumi? Hanya itu pertanyaannya, maka mereka meyakini bahwa adalah Allah. Saya rasa ini bukan pengertian yang baru buat kita semuanya. Tetapi karena urut-urutannya berpikir, maka mau tidak mau juga dijelaskan dulu. Apa bahasa Indonesianya? Monggo. Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab Allah. Iya. Dari situlah kemudian orang punya kesimpulan. Oh, masa jahiliyah itu orang meyakini kalau Allah itu ada yang menciptakan langit dan bumi. Betul Pak ya? Nah, andai kata kita tidak mengerti dalil ini, atau orang tidak paham bahwa ada surat Az-Zumar 38, itu sebenarnya kita dari sisi historis sejarahnya saja itu memahami bahwa orang kafir jahiliyah itu percaya kalau Allah itu ada. Dari mana kita bisa paham? Gampang jawabannya. Bapaknya Nabi Muhammad itu lahir pada zaman jahiliyah, tapi sudah diberi nama Abdullah. Bahasa Indonesianya hamba Allah. Berarti tentang Allah mereka sudah tahu. Disebut orang beriman? Halo? Disebut orang Islam? Belum, tidak. Padahal dia meyakini apa? Allah itu apa? Ada. Lah itulah yang sering saya sebutkan, berarti gerakannya Nabi, gerakan perubahan itu bukan mengajak mereka meyakini Allah itu ada. Tapi gerakan perubahan yang diajarkan oleh Nabi adalah mengajak bahwa meyakini Allah satu-satunya yang betul-betul disembah, dan semua potensi manusia itu diproyeksikan hanya untuk Allah saja. Nah, itu maksudnya itu di situ Nabi. Dengan bahasa lain begini, manusia itu menjadi banyak problem kalau banyak Tuhan yang dipercaya. Betul Pak ya? Tapi kalau hanya percaya sama Allah saja, insya Allah tidak ada banyak problem. Jadi masyarakat itu banyak problem, banyak masalah karena banyak Tuhan yang dipercaya. Tapi kalau gerakan itu kita arahkan hanya mengisahkan Allah satu-satunya, itulah gerakan tauhid. Nah, di situ bukan hanya sekedar mempercayai Allah itu ada. Coba dialog berikutnya. Orang yang meyakini Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, oleh Allah diajak dialog. Tapi ayat itu untuk kita, pembelajaran untuk kita, supaya kita tidak seperti itu. Nah, begitu. Kalau mau bertauhid yang sebenarnya, nah, apa dialognya? Diajak dialog bagaimana orang itu yang meyakini Allah menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya terjemahnya. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Nah, kalau begitu, lalu bagaimana tentang kamu yang yakini selain dari Allah? Saya tanya, pertanyaan itu bisa dibawa di 2026 Pak? Bisa apa tidak bisa? Bisa. Kalau kan Anda semuanya sudah yakin Allah itu ada, terus bagaimana tentangnya kamu percayai, kamu yakini benda ini, benda itu, barang ini, barang itu, misalkan gitu ya, tempat ini, tempat itu, dianggap itu ada menimbulkan kebaikan dan keberkahan. Yang menyaingi haknya siapa? Allah. Nah, bisa saja tidak bisa menyaingi hak Allah gitu. Apa maksudnya? Nabi saja tidak bisa menyaingi hak Allah. Ya paling gampang, Allah itu punya hak satu-satunya mengetahui yang gaib. Betul Pak?
Apakah Nabi Muhammad mengetahui yang gaib menurut kehendaknya? Enggak. Nah, Allah itu satu-satunya yang bisa menghapus dosa. Betul Pak ya? Apakah Nabi Muhammad punya kewenangan untuk bisa menghapus dosa? Enggak. Tapi mohon maaf, di nasid-nasid, qasidah-qasidah di masyarakat, masih lantang itu. Nabi Muhammad menghapus apa? Dosa. Apa jenengan juga hafal qasidahnya? Hah? Enggak hafal. Tapi saya hafal. Bukan dipakai, tapi dipakai contoh. Ya. Cuma kalau dilakukan saya sungkan karena sudah bolak-balik. Itu Pak. Jadi tauhid tidak boleh mengolok-olok orang. Tapi menjelaskan yang benar menurut keyakinan kita wajib. Coba, karena rotok terpaksa ya, saya tidak mau harus dilantunkan. Betul Pak ya? Alaika ya salam khairul anbiya, salamu alaika ya salam ya makhidunu, wassalamu alaik. Enak gak Pak? Loh, jangan enaknya Pak. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau, wahai orang yang menghapus dosa. Itu Pak. Ini nggak boleh mengolok-olok, tapi menjelaskan boleh. Jangan ditarik-tarik, itu kan karya seni. Karya seni tidak boleh menyalahi akidah. Betul Pak ya? Ungkapan-ungkapan dalam ucapan perbuatan ya, seindah apapun tidak boleh kemudian menyalahi akidah. Makanya orang itu ditanya tadi, ya, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Lalu bagaimana pendapatmu tentang apa yang kamu minta, kamu yakini, kamu sembah selain dari Allah tadi? Lalu sampai menjurus pada qasidah tadi, ya. Saya juga ikut terpancing gitu ya. Orang itu ditanya sama Allah, apa pertanyaan berikutnya? Monggo. Andai kata Allah, jika Allah tidak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana? Iya. In aradani Allah bidurrin hal hunaka syifatu dzurrihi. Misalkan kalau Allah itu menghendaki kamu itu dapat musibah, bencana, bala yang tidak disukai, apa bisa sih benda-benda yang kamu yakini, ya, tempat-tempat yang kamu yakini, barang-barang yang kamu yakini itu bisa menolak kehendaknya Allah, musibahnya Allah? Tentu saja jawabannya apa? Tidak bisa. Berarti satu-satunya itu Allah. Nah, di situ ayat ini dimasukkan dalam judul kitab yang lain, judulnya Lubsul Khalqati wal Khayti wa nahwihima li rohil bala. Memakai gelang, memakai kalung dan sebangsanya, nama itunya untuk menolak bala. Ayat ini dimasukkan di situ. Tapi kita ambil juga di sini untuk meyakinkan bahwa tradisi jahiliyah hanya sekedar percaya Allah itu apa? Ada. Nah, ini sebagian saudara kita juga tidak mau nerima. Masa Allah dipisah-pisah? Enggak. Bukan dipisah-pisah. Di Quran diterangkan hanya ada level orang yang meyakini ini gitu loh. Nah, begitu. Lanjut Pak, monggo. Saya rasa keterangannya sampai dengan itu. Lanjut. Atau jika Allah tidak memberi rahmat kepadaku, au aradani bi rahmatin, monggo. Apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Tentu saja tidak bisa. Kalau tidak bisa, suruh kembali kemana? Monggo. Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah orang-orang yang bertawakal berserah diri. Iya. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Ya cukup saja kepada Allah. Nah itu loh yang bolak-balik sudah diaturkan panjenengan ya. Ada surat Al-Quran yang jenengan baca, kita semuanya baca, dan saya yakin kita membaca itu lebih dari 30 kali sehari semalam. Betul Pak ya? Fis sholati wa kharijiha. Baik di dalam salat maupun di luar salat. Surat apa itu? Al-Fatihah. Betul Pak ya? Iya. Lalu intinya di Al-Fatihah itu apa? Ada iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nanti ada penjelasan mengapa iyyaka diletakkan di depan, kok tidak di belakang. Padahal menurut diteropong dari bahasa itu adalah mestinya iyyaka itu di belakang. Bingung Pak ya? Ya kalau bingung nanti aja ya. Ya, ada babnya sendiri itu. Jenengan dan saya bacanya sudah betul, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau dilihat dari struktur bahasa Arab, mestinya bukan iyyaka yang di depan. Di mana? Di belakang. Lah kalau iyyaka di belakang, bacanya gimana? Nah, harus dilatih ya. Na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi tidak boleh. Ternyata dilihat dari mana akidah, ada motivasi. Makanya oleh Departemen Agama di Indonesia kan menjadi apa? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon apa? Ya sudah, jangan yang lain-lain. Nah begitu. Nah kemudian itulah namanya rububiyah. Waqad tarafa bihadza al-kuffar. Orang-orang kafir itu sudah tahu tentang Allah itu yang menciptakan tadi, yang memiliki tadi. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam. Tapi mereka tidak dimasukkan dalam kategori beragama Islam walaupun Rasulullah sudah berdakwah. Tapi tidak dimasukkan dalam kategori orang Islam. Kalau sekedar meyakini Allah itu apa? Ada. Coba saya pancing jenengan dengan pertanyaan yang merangsang. Merangsang berpikir. Kalau begitu dilanjutkan bagaimana Pak Ustaz? Jawabannya, jadi kalau sudah mengetahui Allah itu ada pencipta langit dan bumi, harus dilanjutkan bagaimana supaya masuk dalam kategori sebagai umat Islam? Jadikan Allah apa? Satu-satunya. Itu bahasa Indonesianya. Apa tadi Pak? Jadikan Allah satu-satunya. Ya. Maka kalimat la ilaha illallah itu ada nafi dan isbat. Apa Pak? Nafi dan isbat. Ini bahasa Arab. Nafinya yang mana? La. Tidak. Isbatnya illah. Tidak ada yang kita ilahkan. Lah kalau semuanya enggak ada gimana Mas? Ya illallah. Kecuali siapa? Nah, berarti jangan yang lain-lain. Nah, variasinya yang lain-lain inilah yang diterangkan. Namanya syirik itu. Kalau dia menyembah kepada Allah iya, minta kepada Allah iya, berkeyakinan kepada Allah iya, yang lain-lain juga iya, sebagai makhluknya Allah ditandingkan sama Allah, itu namanya perbuatan apa? Syirik. Kalau tidak diterangkan tentang fenomenanya kesyirikan, madzahiru syirki, fenomena kesyirikan itu, maka orang tidak paham. Dikiranya biasa-biasa saja. Padahal di situ ada kandungan apa? Kesyirikan. Ya. Walam yadkhulhum dzalika fil Islam. Walaupun mereka itu sudah meyakini Allah itu ada, memiliki dan menciptakan serta mengatur, tidak dimasukkan dalam kategori sebagai orang Islam yang sebenarnya. Maka kita tidak boleh begitu. Lanjutkan. Nah, begitu. Apa tadi Pak? Lanjutkan. Lanjutkan apa? Jadikan Allah satu-satunya. Itu melanjutkannya di situ. Bukan lanjutkan seperti yang di TV-TV itu ya. Ya. Kalau jenengan masih ingat dalam pelajaran yang dulu tentang kisah Abu Thalib yang menjelang wafat. Siapa Pak yang datang ke rumahnya Abu Thalib ketika Abu Thalib pamannya Nabi menjelang wafat? Satu, siapa? Nabi Muhammad sendiri. Lalu di situ ada dua orang kafir yang nunggoi Abu Thalib menjelang wafat. Namanya? Udah pasti lupa kan? Yang satu Abdullah bin Abi Umayyah dan satu adalah Abu Jahal. Nabi berkenan membimbing pamannya supaya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mudah-mudahan besok akhir daripada kalimat kita itu tidak ada lain dan tidak bukan cuma apa? La ilaha illallah. Fasih atau tidak sadar itu yang harus kita anukan. Nah, saya sudah kadung cerita tentang
Rasulullah membimbing pamannya tadi. Ya, Nabi Muhammad menyebutkan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan hajju laka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Hanya dengan itu aku bisa membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak muni. Diulangi lagi tidak muni lagi. Tapi di situ dihalang-halangi dua orang kafir tadi. Kenapa maksudnya kok dihalang-halangi? Dan Abu Thalib kok enggan? Salah satu penjelasannya adalah Abu Thalib berat menggagalkan dan menggugurkan Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Berat ya, dan enggan menggagalkan dan apa? Menggugurkan Tuhan-Tuhan selain dari Allah. Makanya la ilaha illallah itu tidak tepat kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang betul? Halo? Tidak ada Tuhan yang berhak. Nah, jenengan tambahi apa? Berhak disembah. Kalau begitu Tuhan itu siapa bilang nggak ada Tuhan? Banyak kan? Banyak. Bisa ini, bisa itu, bisa sana, bisa sini. Tapi yang berhak disembah cuma siapa? Allah saja. Nah, begitu. Ya. Nah, itu yang poin pertama. Kemudian ada penjelasan tambahan waqad ankara asyuyu'iyun wujud rabb fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah katanya. Keyakinan model ini ya, keyakinan bahwa meyakini Allah itu ada pencipta langit dan bumi. Ternyata sampai 2026 ini ada kelompok orang yang tidak percaya sama sekali adanya siapa? Tuhan. Orang itu disebut orang apa itu, Pak? Di situ disebut asyuyu'iyun. Coba apa bahasa Indonesianya? Waqad ankara ya asyuyu'iyun wujud rabb fakanu asyaddu kufran min kufaril jahiliyah. Yeah. Berbeda dengan orang-orang komunis, mereka mengingkari keberadaan Tuhan. Dengan demikian mereka lebih kufur daripada orang-orang kafir jahiliyah. Saya pernah ditanya dalam sebuah taklim pengajian gini, Ustadz, karena orang itu sudah lama bertempat tinggal di negara yang tidak menganut sistem ketuhanan, menafikan adanya Tuhan. Jadi negara itu menafikan adanya Tuhan, mayoritas dianut oleh penduduknya. Pertanyaannya kepada saya begini, ada negara ya, dia berdomisili di situ cukup lama, tapi tidak pakai Tuhan kok bisa teratur. Berarti kita itu ada Tuhan kok malah nggak teratur. Nah, itu pertanyaannya begitu. Ya, saya tidak uraikan jawabannya sekarang, tapi saya analisa saja. Kenapa orang ini bertanya begitu? Memancing-mancing dengan maksud sebenarnya tanpa Tuhan kita bisa tertib, begitu maksudnya. Ya, contohnya di negara itu ada. Tanpa Tuhan itu kita bisa tertib. Padahal penjelasan dalam kitab yang lain ya, itu keterangannya Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus untuk kita semuanya seorang Rasul. Nah, deretan dari apa yang diajarkan oleh Rasul itulah tidak dipelajari secara detail. Ya, tidak boleh ini, tidak boleh ini dalam arti negatif semuanya. Tapi kemudian diambil secara garis besar, tidak ada Tuhan, mereka dianggap tertib dan maju secara ekonomi maupun teknologinya. Sebenarnya tidak. Ada sisi-sisi lain. Yang namanya fasad, rusak itu bukan fasad yang kasat mata. Ya, rusak itu ada maknawi, ada mati. Saya terangkan begitu. Yang maknawi itu jelas, ya, tidak nampak, tapi kerusakannya jauh lebih dahsyat. Orang naudzubillah min dzalik ya, melegalkan dananya perzinaan dan sebagainya. Yang itu semuanya diatur oleh syariat tidak boleh. Tapi mereka tanpa Tuhan itu menjadi bebas, ya, yang tidak kasat mata. Tapi itu akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Wes, ini yang poin yang pertama. Saya tidak meneruskan pertanyaan itu tadi.
Yang kedua adalah tauhidul ilah, wa huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ati. Ya. Yang kedua adalah keyakinan tauhid rububiyah uluhiyah dengan berbagai macam ibadah yang apa? Disyariatkan. Di sini ditambahin disyariatkan. Pertanyaan saya, kalau tidak disyariatkan, jenengan masih ingat makna dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah yang kelima? Atau saya saja yang jawab langsung? Jadi syahadatnya panjenengan tentang Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu yang kelima maknanya wa na'budullaha bima syara'a. Kita beribadah kepada Allah menurut yang apa? Disyariatkan. Kenapa kok begitu? Dalam berbagai penjelasan ulama tauhid, fungsi dan misinya Nabi, tugasnya itu garis besarnya dua. Satu, tashihul aqidati billahi ta'ala, yaitu meluruskan akidah yang rusak-rusak, yang kotor-kotor itu diarahkan semuanya kepada Allah. Yang kedua, tashihus sillah bainal abdihi wa rabbihi, bainal abdi wa rabbihi, yaitu meluruskan dan memberi contoh caranya bagaimana ibadah antara manusia kepada siapa? Allah. Semula orang tidak ngerti. Paling gampang sholat itu bagaimana, puasa itu bagaimana, haji itu bagaimana, umrah itu bagaimana. Maka hukum bisa divariasi sebutannya. Hukum dalam bidang akidah diterangkan oleh Nabi. Ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah juga diterangkan oleh Nabi. Yang ketiga, al-hukmu fil muamalat, hukum dalam muamalat, pergaulan antara manusia juga diterangkan. Kemudian yang keempat, al-hukmu fil hudud, yaitu hukum masalah pidana dan perdata. Semuanya diterangkan oleh Nabi. Jadi saya ulangi, yang kedua adalah mengisahkan Allah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Ini diberi contoh, tapi contoh ini sudah milik kita sehari-hari. Kaddu'ai wal isti'anati wa tawaf wa dhabh wa nadhar wa ghairiha wa hadzal nau' alladhi jahadahu al-kuffar. Nah, monggo. Seperti berdoa, memohon pertolongan, tawaf, menyembelih binatang kurban, bernazar dan berbagai ibadah lainnya. Iya. Ini contoh-contoh saja. Saya tanya panjenengan, satu poin aja saya ambil contoh. Orang kalau masuk di Masjidil Haram itu disunahkan apa? Halo? Tawaf. Tawaf itu artinya apa Pak dalam bahasa Indonesianya? Berkeliling. Ya, lalu yang masyru' yang disyariatkan berapa kali dia berkeliling di situ? 7 kali. Mudah-mudahan yang sudah melaksanakan itu diterima sama Allah. Yang belum mudah-mudahan dimudahkan sama Allah SWT. Pertanyaannya begini, misalkan orang hanya berkeliling saja 7 kali, ini tidak bunyi apa-apa. Hanya sekali tempo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Itu apa termasuk kategori ibadah? Iya apa tidak? Loh, kok kan tidak ibadah? Lah mlaku iki mau apa? Mbak anggap dulinan iki mau. Berarti yang namanya ibadah yang mana tadi? Yang jalan tadi, Pak. Keliling 7 kali tadi. Ya, andai kata orang itu tidak berdoa, tidak memohon, tidak baca ini, baca itu, baca sholawat dan sebagainya. Kalau itu bagian daripada ibadah, maka model begitu tidak boleh diterapkan di tempat yang bukan Baitullah. Ngerti maksud saya? Halo? Contohnya apa Pak? Saya pernah ditanya orang, mohon maaf ini pengalaman saja, saya tidak tahu. Ustadz kalau begitu tidak boleh ya tawaf itu kalau tidak di Baitullah. Lah perintahnya di Baitullah itu Pak. Falyatawafu bil baitil atiq. Bukan di tempat yang lain-lain. Karena orang keliling 7 kali itu bagian daripada apa? Ibadah. Maka tidak boleh model begitu dilaksanakan di tempat lain. Yang tanya kemudian menjelaskan pertanyaannya lagi. Ini betul Pak, ini mohon maaf saya tidak mengolok-olok ya. Di tempat saya itu ada kuburan yang dikeramatkan. Banyak orang datang ke situ itu sebelum berdoa, sebelum itu kemudian mereka itu apa? Keliling dulu 7 kali. Pertanyaannya saya, jangan percaya nggak? Loh, artinya cerita saya ini lo percaya nggak?
Oh gak percaya Ustadz gorowan apa begitu kira-kira? Loh saya ditanya Pak. Nah, saya jawab tidak boleh. Karena kalau 7 kali keliling itu terindikasi bahwa itu bagian daripada ibadah. Nah kalau ibadah di mana tempatnya? Di Baitullah. Bukan di mana tadi Pak? Kuburan. Ini kelihatannya sepele. Tak kasih contoh yang berbeda bukan tawaf. Orang datang ke masjid sholat 2 rakaat, misalkan hari prei begitu ya. Ya, kemudian dia duduk berlama-lama. Antara jam 8 pagi sampai jam 12. Nanti habis sholat zuhur jam 12 itu kemudian dia pulang. Boleh apa tidak? Boleh. Duduk diam. Namanya apa? Itu ibadah apa bukan? Halo? Ibadah toh? Nah, pertanyaan saya, apa boleh model begitu dilakukan di kuburan? Boleh. Tapi ada nggak kira-kira? Loh ini bener Pak. Lalu apa Mas? Di kuburan. Saya tadi mulai pagi Pak di situ. Ya sesekali tempo saya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gitu Pak. Iku jenenge dengar saya gitu. Kalau itu namanya sampean duduk diam itu menyerupai kamu datang di masjid duduk diam namanya i'tikaf. Itu disebut ibadah, bukan di situ tempatnya. Ya. Ini itu dibahas juga begitu itu. Ya, dikiranya biasa saja itu. Ya, sama dengan orang datang dari rumah menuju kuburan. Ini ada syariatnya enggak itu? Orang jalan dari rumah itu ada sunnah enggak itu? Iya. Tapi kalau ke sawah, sunnah Nabi apa bukan? Orang jalan di nang sawah melakukan sunnah enggak itu Pak? Enggak. Tapi kalau ke kuburan, jalan kubur. Nah, sampai mau kemana? Nantambak, lapor, delok wong mancing. Itu tidak ibadah. Tapi kalau ke kuburan, nah melangkah itu bagian dari itu, disunahkan. Nah kemudian ibadah masyru' doa wal isti'anah, seperti orang berdoa dan memohon pertolongan. Kemudian wa tawaf wa dzabh menyembelih binatang, wa nadhar wa ghairiha. Ya. Wa hadzal naum ya huwa alladzi jahadahu al-kuffar. Nah ini Pak, monggo. Titik tekannya di sini. Monggo. Macam tauhid inilah yang diingkari oleh orang-orang kafir. Jadi kalau jenengan itu kalau diberi mengikuti pola pemikirannya kitab ini tentang keyakinannya bahwa Allah itu ada, orang kafir tidak ada masalah, betul Pak ya? Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa? Diajak menyembah Allah satu-satunya. Lah kalau konsekuensinya diajak menyembah Allah satu-satunya, meninggalkan semuanya, betul Pak ya? Nah itu yang berat itu di situ. Itu berat zaman jahiliyah saja dialami oleh Nabi, tapi atau sampai 2026 ini kira-kira. Nah, ini benar Pak. Ya, dikiranya nggak ada apa-apa, tapi ternyata banyak masalah di situ. Wa kanat fihi al-khusumatu bainal umam wa rasulihim mundun Nuh alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Jadi itulah yang menjadi sebab perseteruan dan pertentangan antara umat-umat terdahulu. Jadi perseteruan umat-umat terdahulu dengan para nabinya itu gara-gara Nabi mengajak menjadikan Allah apa tadi Pak? Satu-satunya, bukan sekedar mempercayai. Ya. Tapi begitu mengajak Allah satu-satunya dengan meninggalkan yang lain-lain yang berlawanan dengan itu, ini jadi perseteruan. Mulai kapan Pak perseteruan itu monggo? Sejak Nabi Nuh hingga diutusnya Allah, diutusnya Nabi Muhammad. Saya tanya, mulai Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Pertanyaan saya, apakah sebelum Nabi Nuh itu sudah ada Nabi? Lah kalau begitu Nabi-Nabi sebelumnya gimana? Ada perseteruan nggak antara umat dengan Nabinya sebelum Nabi Nuh? Nggak ada. Kok nggak ada Pak Ustaz? Karena masih semuanya menyembah Allah satu-satunya. Sejak periode Nabi Nuh itulah kemudian muncul pikiran kotor di dalam akidah. Pikiran kotor itu menyembah, melebih-lebihkan ya di atas kedudukan yang sebenarnya. Siapa yang dilebih-lebihkan? Mudah-mudahan jenengan tidak lupa. Ada yang bisa menyebut nama-nama orang soleh saat itu? Satu,
Bejo bukan. Bejo itu kan Bejo, Slamet, Mulyono, itu kan cara Jawa, Pak. Ini umat zamannya Nabi Nuh, itu kata Al-Quran namanya Wad, Suwa, terus Yahud, terus Ya'uq, satu lagi, tinggal satu dong, Pak. Nasr. Coba dibaca surat Nuh ayat 23. Tapi bacanya mulai 21. Inilah perseteruan awal itu di situ. Antara umatnya dengan nabinya itu mulai dari situ. Ya. Jadi, kalau tadi saya sebutkan, lalu bagaimana tentang nabi-nabi mulai awal sampai periode awal Nabi Nuh? Nah, kalau ini mungkin dengan hafal semuanya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun, Pak? 950 tahun. Alaf sana illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, itu bahasanya Quran. Alaf sana illa khamsina aman, 950 tahun. Wah, terjadi konflik luar biasa. Diajak untuk menyembah Allah satu-satunya, banyak argumentasi yang dimajukan oleh kaumnya. Lalu disitulah para ulama tauhid menyebutkan, dan di beberapa tafsir juga begitu, sejak itu timbul terjadi konflik antara Nabi dengan umatnya. Gara-gara nabinya mengajak menyembah Allah satu-satunya, tapi umatnya tidak mau. Banyak alasan. Nah, salah satunya tak suruh buka surat Nuh ayat 21, 22, 23. Yang 21 dulu. Gimana bahasa Indonesianya? Ayat 21 berkata, Qala Nuh, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku. Qala Nuh, ya Rabbi innahum asawni. Ya Rabb, ya Allah, mereka itu mendurhakai aku. Bentuknya gimana? Monggo. Mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian bagi. Ya, wattaba'u man lam yazidu maluhu waladuhu illa khasara. Ini sudah sering kali disebutkan. Orang-orang itu mendurhakai aku dengan cara mengikuti orang-orang yang sebenarnya harta bendanya dan anak-anaknya tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi apa? Kerugian. Lanjut yang 22. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Wa makaru makron kubaro, mereka melakukan tipu daya macam-macam. Itu konflik, Pak. Tapi bukan konflik kepentingan politik. Bukan konflik kepentingan ekonomi, tapi kepentingan apa? Akidah. Nabinya mengajak menyembah Allah satu-satunya, kaumnya tidak mau. Nah, ini yang paling spektakuler, yang 23. Mereka berkata, monggo. Dan mereka berkata, apa kata-katanya mereka? Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Itu 5, Pak. 5 orang. Wat, Suwa, Yahus, Ya'uq, Nasr. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ada yang tahu, Pak, bahasa Indonesianya apa itu, Pak? Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Jenengan kalau buka Departemen Agama, Quran terjemahan Departemen Agama menjelaskan ayat 23 tadi mengenai siapa Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Departemen Agama Republik Indonesia, yang dulu menterinya namanya Yakut Komas, ya, tapi sudah ganti, Pak. Sekarang namanya siapa? Nasaruddin. Kan bener, Pak, ya? Ya. Sampeyan jangan cukudon. Apa kata Departemen Agama? Ini tidak banyak orang yang ngomong dan harus diterangkan. Wat, kata Departemen Agama, Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Coba apa itu? Adalah nama-nama berhala yang terbesar pada kabilah-kabilah Nabi Nuh, yang semula nama-nama orang saleh. Nah, nama berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh, yang semula nama orang. Berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama. Ini cikal bakalnya timbulnya kesirikan di dunia itu. Coba tanya ustadz yang lain kalau tidak percaya jenengan. Dari mana Departemen Agama bisa ada kesimpulan begitu? Ambil dari tafsir-tafsir besar.
Lalu dikumpulkan jadi satu, kesimpulannya itu Departemen Republik Indonesia. Nah, departemen itu pemerintah apa partikelir? Pemerintah. Berarti kalau saya ngomong begini, pemerintah Republik Indonesia mengakui bahwa Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Bener gak Pak? Ya. Yang ngakui siapa tadi? Pemerintah Republik Indonesia, Seki Departemen Agama. Weh, sampai di situ aja, nggak usah dibalik lagi. Iya. Nah, sekarang prosesnya gimana? Ini sahabat yang cerita. Kata sahabat, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan, hadhihi asma'u rijalin sholihina min qaumin Nuh. Ini adalah nama-nama orang soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Orang soleh, orang baik. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim. Ketika orang-orang soleh itu meninggal, maka setan membisik-bisikkan kepada umat yang ditinggalkan. Nah, sekarang saya tanya, setan itu minal jinnati saja atau minal jinnati wan nas? Nah, berarti ada kemungkinan bisik-bisikan dari manusia kan? Bisik-bisik itu dari mana ke mana Pak? Dari mulut ke telinga. Bisik-bisik itu dari mulut ke mana? Telinga. Apa bisikannya? Anin sabu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaban. Dirikanlah patung-patungnya, ini punya Uwat, ini Suwa, ini Yahud, ini Ya'uq, ini Nasr. Itu maknanya dibesar-besarkan orang soleh itu. Yang sudah apa tadi? Meninggal. Fafa'alu walam tubat. Lalu saat itu dikerjakan, betul-betul dibuat patung-patungnya dan dibesar-besarkan. Tapi saat itu nggak disembah. Lama-lama kok bisa jadi patung gimana? Ada dua faktor. Satu, hatta idza halaka ulaika. Ketika orang-orang soleh ini sudah banyak yang meninggal, atau santri-santrinya ini sudah banyak yang meninggal, aitolal amat, waktunya sudah cukup lama, bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun antara periodenya Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr dengan generasi berikutnya. Faktor waktu yang pertama. Yang kedua, nusyal ilmu. Ya, apa nusyal ilmu? Ilmu agama tidak dibicarakan lagi, tidak dibahas lagi. Nah, kalau ilmu agama tidak dibahas lagi, ya orang seenaknya saja, seenaknya mencari akidah sendiri-sendiri. Bidat. Kalau begitu kemudian lama-lama bisa disembah. Jadi faktornya itu tadi. Sejak itulah timbul ada namanya berhala. Sehingga nabi-nabi setelah Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengembalikan posisi tauhid. Semuanya diperintah. Ya, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi semuanya. Nanti kita ketemu di situ. Ya, terakhir siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang paling spektakuler Nabi Ibrahim. Sampai menyasar bapaknya sendiri, ya, tidak menyembah Allah, juga berani mengatakan sesuatu itu tadi. Jadi itu tantangan bertauhid sampai 2020, tidak akan berhenti. Dan itu yang ditentang, tauhid yang begitu mengajak menyembah Allah satu-satunya. Maka di sini diterangkan, wa hadzal naum alladzi jahadahu al-kufar wa kana fihi al-khusuma bainal umam wa rasulih Nuh alaihi salam ila Muhammad. Wa qad khatha al-Qur'anul karim fi aktsari suwarihi. Al-Qur'an banyak menceritakan di berbagai suratnya yang menerangkan perseteruan antara para nabi dengan apa? Umatnya. Bukan faktor ekonomi, bukan faktor kekuasaan, tapi akidah. Ya. Wa ala du'a illahi wahdahu. Fa fi suratil Fatihah ini diterangkan, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini disebutkan salah satu ayat yang paling spektakuler adalah supaya orang memohon dan meminta pertolongan, menyembah hanya kepada Allah. Itu berada di surat apa? Al-Fatihah.
Wa maknaha nakhussuka bil ibadati fanad'uka wahdaka. Jadi mengkhususkan hanya beribadah kepada Allah yang satu. Wala nasta'inu bi ghairika, dan tidak minta pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. Wa tauhidul ilah yashmilu ifradu wa fi du'ai wal hukum bi qur'anihi. Yang dimaksudkan dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengisahkan Allah dalam berdoa dan mengambil hukum. Satu-satunya adalah dari mana? Al-Qur'an wal ihtikamu ila syar'ihi, pada syariatnya Allah dan seterusnya. Masih ada satu lagi, yaitu mengenai asma dan sifat. Jadi ada 3 tadi ya. Satu adalah keyakinan bahwa Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, tapi orang tidak mau melanjutkan dan menjadikan Allah satu-satunya. Yang barusan kita bahas, ketika orang sudah meyakini Allah itu ada, maka kemudian dilanjutkan dengan menjadikan Allah satu-satunya. Ini goalnya daripada dakwanya para nabi dan para rasul itu adalah mengajak mentauhidkan Allah. Nanti jangan ketemu ada judul A'da'ut Tauhid. Karena itulah maka nabi itu dimusuhi. Kenapa kok nabi itu dimusuhi? Karena nabi mendakwakan tauhid. Pertanyaannya, kalau 2026 ini dan seterusnya, ketika orang mendakwahkan tauhid dengan gencar, mengajak menyembah Allah satu-satunya, pertanyaan saya, kira-kira masih dimusuhi enggak? Dimusuhi. Apakah orang yang belajar tauhid seperti saya dan panjenengan itu mencari musuh? Enggak. Tapi dimusuhi enggak? Iya. Pede apa enggak? Pede saja. Tidak boleh mundur. Ini betul Pak. Iya. Tidak mengatakan yang paling benar, tidak mengatakan yang paling baik, tidak mengolok-olok orang, tapi harus diterangkan. Tolong dibantah tadi. Asal usulnya Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Nasr. Tidak banyak orang mengamal gitu. Nah, ada pertanyaan, saya masih ingat itu. Ini terakhir sebelum wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh Pak ya? Boleh. Tadi kaumnya Nabi siapa Pak? Wat, Suwa, Ya'ud, Ya'ud, Nasr tadi? No. Jarak antara Nabi Nuh sama Nabi Muhammad bisa ribuan tahun kan? Nah, sekarang tak tanya jadinya. Apakah andai kata Nabi Nuh itu andai kata Nabi Muhammad tidak menerima wahyu tentang kisah kaumnya Nabi Nuh, apakah Nabi Muhammad mengerti ada peristiwa seperti itu? Tidak mengerti. Pertanyaan yang kedua, tapi mengapa oleh Allah kok diwahyukan di Quran itu? Ya, motivasinya apa kira-kira? Supaya umatnya Nabi Muhammad tidak meniru seperti apa yang dilakukan pada zamannya kaum Nabi Nuh. Pertanyaan terakhir, kira-kira sampai 2026 ini sayup-sayup sudah banyak yang meniru nggak? Nah, di situ. Ya, wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.